Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video, yakni menjawab pertanyaan UTS yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Teknik Broadcasting. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar yakni ada 7 teknik. Yang pertama yaitu extreme long shot. Teknik ini mencakup area yang sangat luas dan memasukkan objek-objek di sekitar subjek utama. Biasanya subjek utama terlihat agak kecil. Paling penting untuk dapat mencari komposisi yang pas untuk menyatukan subjek utama dengan kondisi sekitarnya sehingga terlihat sebagai satu kesatuan. Teknik ini banyak digunakan untuk foto prewedding dengan memperlihatkan pemandangan di sekitarnya. Kemudian teknik kedua yaitu teknik long shot. Teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotong frame. Teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatan tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Kemudian yang ketiga yaitu medium long shot. Teknik ini hampir mirip dengan long shot, tetapi batas pengambilan gambar biasanya mulai lutut hingga kepala. Ruang yang diambil lebih sempit dari teknik long shot. Kemudian teknik yang keempat yaitu medium shot. Medium ini lebih sempit lagi dari medium long shot. Pengambilan gambar dimulai dari sekitar pinggang sampai kepala. Biasanya digunakan untuk menonjolkan lebih detail bahasa tubuh dan ekspresi subjek. Kemudian yang kelima yaitu close up. Close up teknik ini biasanya diambil mulai bagian bawah bahu sampai kepala. Teknik ini untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Biasanya digunakan untuk memotret ekspresi seseorang, misalnya memperlihatkan kerutan wajah pada subjek atau terlihat dramatis. Kemudian yang keenam yaitu big close up. Teknik ini memotret mulai dari leher sampai atas kepala. Tujuan sama dengan teknik close up, tetapi lebih memperlihatkan detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Selanjutnya yang ketujuh yaitu extreme close up. Teknik ini biasanya hanya fokus pada satu bagian tertentu, misalnya mata, hidung, atau bibir. Teknik foto ini banyak digunakan untuk gambar katalog seperti produk komestik. Jawaban ini saya ambil dari www.keindonesiaan.com. Kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan macam-macam pergerakan kamera. Pergerakan kamera ada 4 macam. Yang pertama yaitu panning, yang kedua tilting, kemudian yang ketiga pedestal, dan keempat zoom. Sumber jawaban yakni dari kumparan.com. Kemudian soal yang ketiga, pengertian berita dan unsur-unsurnya. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat faktual. Artinya,
sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual ini pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Sedangkan berita yang bersifat aktual, berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya enggak basa-basi. Kemudian unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ada macam, yakni terdiri dari 5W1H atau yang disingkat dengan adik Simba. Apa aja? Yang pertama yaitu apa, yaitu what. Kemudian 2, di mana, where. Ketiga, kapan, when. Yang keempat, siapa, who. Dan kelima, mengapa, why. Yang keenam, bagaimana, yaitu how. Jadi untuk jawabannya kita ambil dari brainaacademy.id. Kemudian untuk soal yang keempat, yakni jelaskan pengertian sinopsis, storyboard, dan skenario. Sinopsis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis adalah karangan ilmiah yang biasanya digunakan bersamaan dengan kerangka asli yang menjadi dasar sinopsis tersebut. Secara garis besar, sinopsis adalah ringkasan, abstraksi, atau ikhtisar karangan. Jawaban ini bersumber dari detik.com. Kemudian pengertian storyboard, singkatannya adalah papan cerita. Secara umum, storyboard mempunyai pengertian yakni suatu sketsa gambar yang disusun dengan urut berdasarkan naskah cerita. Dengan adanya storyboard, pengarang cerita dapat lebih mudah menyampaikan ide cerita. Selain itu, dengan menggunakan storyboard, maka tim produksi di lapangan akan lebih mudah untuk diarahkan. Sumber jawaban yaitu dari www.liputan6.com. Kemudian pengertian skenario. Skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Jawaban ini diambil dari www.suara.com. Kemudian untuk soal terakhir, yakni sebutkan macam-macam format video. Yang pertama yaitu ada MP4, kemudian AVI atau audio video interleave. Kemudian ada yang ketiga yaitu MKV. Habis itu 3GP, kemudian DAT atau data, kemudian MPG, kemudian GIF, kemudian WMV, FLV, yang terakhir yaitu web. Di sini saya mengambil jawaban yang bersumber dari www.ecrot.com. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.